Nama saya Husnul Khuluqiyah. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Aisyah ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kepada para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, marilah kita senantiasa kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Begitu juga Allah telah memberi kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sehingga dengan perjuangan-perjuangan beliau, tuntunan-tuntunan maupun ajaran-ajaran beliau, sehingga kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini menjadi bahagia, dan insya Allah kita semua nanti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, dalam tausiah kali ini saya beri judul Tutup Aib Saudaramu, maka Allah akan menutup aib diri. Para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, menutup aib seseorang itu sangatlah dianjurkan di dalam Islam. Bahkan dilarang untuk mengumbar aib seseorang, baik itu kejelekannya, keburukannya, sehingga semua itu menjadi salah satu penyebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kisah ini terjadi ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau mempunyai salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi rahimahullahu anhu. Beliau ini adalah mempunyai kebiasaan kalau sudah selesai makan, lalu beliau ini tidur, dan di dalam tidurnya beliau ini mendengkur atau ngorok para pemirsa. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang mengetahui peristiwa tersebut, sehingga Salman Al-Farisi ini menjadi bahan pergunjingan pada waktu itu. Nah, akibat aib tersebut tersebar kemana-mana, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah, katsiran minadh-dhonni, banyak dari berprasangka. Inna ba'dadh-dhonni, sesungguhnya prasangka itu ismun, berdosa. Wala tajassasu, dan jangan sekali-kali mencari kejelekan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah di antara kamu ada yang mau makan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumuhu, maka itu sangat menjijikkan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, Allah telah menciptakan manusia begitu sempurnanya sehingga di dalam setiap alur kehidupan manusia sudah ditentukan jalannya masing-masing. Tapi masih banyak orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu membuka aib saudaranya. Mengapa sih aib itu sangat antusias dibicarakan banyak orang? Secara istilah, aib itu adalah merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang yang sifatnya buruk dan tidak baik, sehingga Allah menyuruh kita untuk menutup rapat-rapat aib tersebut, karena setiap manusia itu mempunyai aibnya masing-masing. Maka Allah menurunkan karena manusia itu mempunyai aibnya masing-masing, sehingga Allah menyuruh kita untuk menutup aib diri kita maupun aibnya orang lain, karena semua itu sudah tercantum di dalam Al-Quran surat Hujurat ayat 12. Para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik dan selalu untuk menutupi aibnya teman-teman kita maupun aib diri kita sendiri, dan jangan sampai disebarluaskan. Para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, seandainya ada di antara kamu yang mempunyai aib di masa lalu, tapi dia masih bisa menjaga lisannya untuk tidak memperluaskan, tidak dibuka aib tersebut, insya Allah akan menolong untuk menutup aibnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu baiknya kepada kita, jangan sampai kita bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama Islam. Ya, memang terkadang manusia itu sendiri yang melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Misalkan, yaitu tadi membuka aib orang lain dan disebarluaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Abi Hurairah. Ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yasturu abdun abdan fid dunya
illa satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bisa menutup aibnya saudaranya sendiri ketika di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, dari semua apa yang tercantum di atas tadi sudah terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Dan apakah kita ini masih melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, membuka aib orang lain dan disebarluaskan? Na'udzubillah, jangan sampailah kita melakukan hal-hal yang tidak dilarang, yang dilarang oleh agama. Para pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, demikianlah tausiah pada sore hari ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dari rangkaian tausiah kami di atas tadi bermanfaat bagi kita semua umumnya, khususnya bagi kami pribadi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.